Banyak sekali teman-teman kita yang alhamdulillah memilih jalan untuk hijrah, meninggalkan pekerjaan yang dilarang biar mereka bisa hidup lebih tenang dan nyaman. Tapi setelah mereka hijrah, bukannya hidup tenang dan nyaman, justru hidupnya malah makin kacau. Itu yang akan kita bahas teman-teman. Banyak sekali teman-teman kita yang alhamdulillah mereka sudah hijrah. Mereka meninggalkan pekerjaan di lembaga ribawi yang ada judi, unsur garar dan lain sebagainya. Mereka juga mungkin sedang menghindari lingkungan kerja yang banyak ikhtilatnya atau tempat-tempat di mana mereka bekerja dan mengharuskan mereka untuk bercampur baur, dan itu adalah sesuatu yang sudah sangat meresahkan mungkin bagi mereka sehingga mereka akhirnya berpikir untuk meninggalkan tempat itu. Nah, jadi semua yang mereka tinggalkan adalah kerjaan-kerjaan atau lingkungan-lingkungan yang terlalu banyak melalaikan mereka dari ibadah. Alhamdulillah, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat wajib untuk kita syukuri teman-teman, karena tidak mudah, serius, sangat-sangat tidak mudah untuk meninggalkan tempat-tempat seperti itu. Karena dulunya kita merasa di sanalah tempat kita mencari penghidupan, di sana tempat kita merasa nyaman, tentram, dan lain sebagainya. Pokoknya di sanalah hidup kita waktu itu. Nah, akhirnya kita meninggalkan itu dengan sangat susah payah. Tapi akhirnya kita berhasil meninggalkannya. Itu yang harus kita syukuri. Karena dengan kita bersyukur insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya. Nah, cuman di sini ada yang jadi masalah teman-teman, yang inilah yang akan kita bahas sama-sama. Fenomena tentang teman-teman kita yang hijrah, tapi justru malah makin kacau setelah mereka hijrah. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka ternyata sebagian, mereka tidak mempersiapkan bekal setelah mereka hijrah. Terutama bagi mereka yang ingin berbisnis katanya. Karena sebagian orang yang hijrah itu biasanya kondisi ekonomi di keluarganya, di hidupnya itu setelah hijrah biasanya tidak stabil. Nah, kalau mereka sudah meninggalkan tempat-tempat di lembaga ribawi misalnya dan yang semisalnya itu, mereka ada sebagian yang berpikir untuk mencari, perusahaan yang lain yang lebih aman. Terus tidak sedikit yang pada akhirnya berpikir untuk menjalankan bisnis, katanya bisnis, dagang seperti itu. Nah, cuman karena mereka tidak punya bekal di sini, akhirnya bisnisnya mungkin jadi kacau, penghasilannya justru malah lebih tidak jelas atau lebih kurang daripada sebelumnya. Nah, jadi setelah mereka resign itu mereka tidak ada perencanaan, terutama perencanaan tentang keuangan. Nah, biasanya kan kita, kerja di tempat sebelumnya itu karena mungkin skill kita di bidang yang lain, bukan di keuangan biasanya seperti itu. Dan itu yang paling banyak, kita kurang ya, literasi tentang keuangan. Nah, pengusaha pun seperti itu, jangankan kita yang awam sebelumnya, pengusaha pun juga seperti itu, sangat minim literasi tentang keuangan dan strategi bisnis yang jelas. Pengusaha pun juga seperti itu teman-teman. Saya mungkin yang, alhamdulillah beberapa kali mentoring teman-teman pengusaha yang lain, ya kita lihat mereka sangat kurang di sini tentang keuangan dan strategi bisnis yang jelas. Meskipun mereka sedang menjalankan bisnis. Karena tidak sedikit mereka yang menjalankan bisnis bertahun-tahun tapi ya stagnan di situ-situ aja. Nah, jadi niatnya hijrah awalnya seperti itu, tapi ekonominya setelah mereka hijrah justru semakin sulit seperti itu teman-teman. Karena ya itu tadi, selain tidak punya bekal, dana darurat misalnya, mereka juga tidak punya, bekal tentang ilmu keuangan dan strategi tentang bisnisnya. Makanya setelah mereka hijrah, ya tidak heran kalau kondisinya akan semakin sulit. Nah, kenapa saya katakan ini adalah masalah besar? Karena seperti ini teman-teman. Di sini awalnya kita, hijrah niatnya seperti itu, tapi akhirnya malah makin kacau. Nah, setelah hijrah dan hidupnya malah makin kacau, yang kita salahkan adalah keadaan, biasanya seperti itu. Tapi waliyahzubillah ini yang paling parah teman-teman. Tidak sedikit juga yang pada akhirnya menyalahkan Allah. Katanya mereka sudah berusaha untuk hidup lebih baik, meninggalkan tempat-tempat yang dilarang sebelumnya, pekerjaan-pekerjaan yang, dilarang, berbahaya untuk di akhiratnya nanti. Tapi justru setelah mereka hijrah, kenapa malah dibebankan cobaan yang lebih berat lagi, seperti itu. Akhirnya mereka menyalahkan Allah di situ dan akhirnya mereka kembali lagi ke kehidupan sebelumnya dan sebagian lagi kehidupannya lebih parah daripada sebelumnya. Ini yang kita khawatirkan teman-teman. Makanya di sini saya mungkin, berusaha berikhtiar dan niatnya untuk membantu teman-teman yang sedang hijrah dan mau memulai bisnis biar, jadi insya Allah tidak seperti itulah teman-teman. Oke? Nah, lagi-lagi kita harus bersyukur karena, teman-teman kita sudah hijrah termasuk kita juga alhamdulillah dan belajar agama. Nah, ini patut tidak bisa kita tidak syukuri teman-teman, karena tidak mudah ya kan. Nah, tapi di sini setelah mereka hijrah dan belajar agama, mereka lupa belajar bisnis. Kita syukuri belajar agama aja dan itu adalah kewajiban, tapi yang kita apa,
Se sayangkan di sini mereka lupa belajar tentang bisnis. Nah, belajar tentang bisnis itu mungkin tidak wajib, iya memang tidak wajib untuk orang-orang yang bukan pebisnis, tapi jadi wajib kalau kita sudah menjadi pebisnis, seperti itu. Saya yakin juga teman-teman pernah mendengarkan seperti itu di agama kita. Kita dilarang untuk memasuki, suatu industri dan yang semisalnya kalau kita tidak punya ilmunya di situ. Karena kalau kita tidak punya ilmunya, kita bisa malah makin kacau di situ, kita tidak bisa tahan lama dalam situ teman-teman. Oke, nah jadi kenapa, di sini kita diminta untuk banyak belajar terutama tentang bisnis, karena ini yang akan menjadi sumber penghasilan kita setelah kita resign. Kalau mungkin kita di kantor sebelumnya, kita, penghasilannya stabil karena kita dapat gaji setiap bulannya di awal bulan atau di akhir bulan mungkin. Kita merasa aman di situ, tapi itulah jebakan sebenarnya teman-teman. Nah, bisnisnya yang kacau, ekonomi jadi sulit. Nah, belajar agama juga ikut terganggu teman-teman. Nah, kenapa saya bilang ini masalah ya, karena seperti ini masalahnya, agamanya jadi terganggu. Kenapa ya? Karena bisnisnya yang kacau. Akhirnya tadinya mungkin, rajin belajar agama, rajin taklim, tapi karena bisnisnya, goyang misalnya, akhirnya waktunya dialokasikan ke bisnis lagi untuk menjaga bisnisnya tetap stabil. Nah, sampai pada akhirnya dia terlalaikan kembali di bisnis itu. Mungkin anggaplah bisnisnya mulai membaik lagi, tapi dia mulai meninggalkan niat awalnya. Nah, inilah yang disebut istidraj. Kita dibuat semakin lalai sampai akhirnya kita lupa. Waliyauzubillah. Nah, itu yang kita khawatirkan teman-teman. Jadi ingat, belajar bisnis itu tidak wajib kalau kalian bukan pebisnis, tapi jadi wajib kalau kalian jadi pebisnis. Karena bahaya banget kalau kita tidak belajar, kita akan menghabiskan sumber daya, waktu, energi, dan kesehatan pastinya seperti itu. Dan yang paling mahal adalah kesehatan dan waktu luang tadi. Nah, Nabi kita juga Muhammad SAW sudah memperingatkan kita tentang itu. Dua hal yang paling sering kita lalaikan, waktu luang dan kesehatan. Nah, jadi apa dampak buruk kalau kita tidak belajar tentang bisnis sementara kita sudah mulai bisnisnya? Jadi seperti ini teman-teman, banyak yang setelah hijrah justru makin terpuruk karena yang pertama bisnisnya gagal karena dikelola tanpa ilmu. Teman-teman juga pasti pernah lihat atau mungkin sering lihat karena memang tidak sedikit, sangat banyak pengusaha-pengusaha yang bisnisnya gagal karena mereka tidak paham ilmunya. Awalnya mungkin bagus kelihatannya, iya karena kita dikasih rezekinya seperti itu. Tapi karena memulai itu tidak susah, yang sulit itu mempertahankan dan menumbuhkan bisnisnya. Itu yang susah teman-teman. Nah, makanya kita perlu bekal di sini dengan ilmu pastinya. Nah, jadi tidak punya sumber penghasilan lain karena sudah resign dan berharap dari dagangannya, berharap dari bisnisnya, tapi karena bisnisnya ya goyang seperti itu karena tidak dikelola dengan ilmu, akhirnya tidak punya sumber penghasilan. Sumber penghasilan yang baru pun tidak bisa terlalu diharapkan. Seperti itu. Karena biasanya ada orang-orang yang hijrah terus mereka resign, setelah resign resignnya resign ya karena modal emosian. Nah, akhirnya mereka resign, ya tidak ada sumber penghasilan yang lain. Nah, sementara tidak ada sumber penghasilan yang lain, bisnis yang baru dimulai pun belum stabil. Nah, itu yang jadi bahayanya di situ, teman-teman. Jadi harus beralih fokus ke bisnis yang hampir hancur. Nah, bisnis yang hampir hancur, ibadahnya pasti terganggu. Biasanya seperti itu. Kalaupun mereka mau fokus lagi, mereka akan sangat berat di situ. Makanya disarankan kita kalau kita mau menuju ke tempat yang baru, kita siapkan bekalnya dulu. Nah, jangankan di dunia, kita mau ke surga saja, sekarang di dunia kita disuruh mengumpulkan bekal. Di hal yang kecil pun seperti itu. Kita mau masuk ke bisnis, kita perlu belajar bisnisnya dulu. Jangan asal mulai aja dulu. Tidak seperti itu teman-teman. Mulai aja dulu itu maksudnya kita mulai aja dulu, tapi sambil jalan belajarnya seperti itu. Nah, jadi niat awalnya hijrah untuk lebih baik, tapi malah makin kacau hidupnya teman-teman. Nah, oke. Kita beres bicara tentang masalah dan tantangannya. Sekarang kita bicara tentang solusinya. Nah, solusinya adalah gas terus belajar agamanya, biar kita semakin dimudahkan di situ. Tapi jangan pernah lupa belajar bisnisnya juga, karena ya tadi kita sedang berbisnis. Hijrah bukan berarti kita meninggalkan bisnis, tapi menjalankannya lebih baik dengan ilmu yang benar seperti itu. Karena kalau ekonomi kita juga baik, insya Allah yang lainnya juga baik seperti itu. Tapi lagi-lagi teman-teman, ini cuman kendaraannya. Ini cuman kendaraannya, bukan tujuan akhirnya. Nah, Islam mengajarkan kita keseimbangan antara ibadah dan ekonomi. Seperti itu, mengajar kita keseimbangan. Tapi
yang saya pahami di agama kita, keseimbangan yang dimaksud ini bukan seperti neraca yang kita pahami ya, seimbang seperti itu. Karena, sejatinya urusan ibadah, akhirat, sama dunia tidak akan pernah seimbang teman-teman, tidak akan pernah seimbang. Contohnya saja seperti ini maksudnya, coba lihat, kita dijanjikan pahala yang sangat besar 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu baru 2 rakaat salat sunnahnya, belum salat wajibnya. Hal yang seperti apa yang ada di dunia yang bisa, apa, sama nilainya dengan itu? Tidak ada sama sekali. Itu baru 1 kali salatnya, teman-teman. Makanya tidak akan pernah seimbang. Jadi maksudnya keseimbangan antara ibadah dan ekonomi yang dimaksud di sini adalah kalau kita hijrah, ya jaga juga belajar bisnisnya. Karena kalau itu juga kacau, dikhawatirkan agamanya akan rusak juga, seperti itu teman-teman. Nah, tapi jangan salah memahami ya, karena di Al-Quran pun kita dijelaskan seperti itu. Kita diminta untuk mengejar bagian kita di akhirat, tapi jangan lupa bagian kita di dunia, seperti itu. Nah, itu yang maksudnya mungkin teman-teman pahami dengan keseimbangan. Nah, jangan lupa bagianmu di apa, kejarlah apa yang dijanjikan, tapi jangan lupa sama bagian kamu di dunia. Maksudnya ya cuannya, bisnisnya dan lain sebagainya. Tapi ingat, dari kedua yang dimaksudkan tadi, yang disampaikan tadi, lihat urutannya. Urutan pertama adalah bagian kamu di akhirat dulu, baru bagian kita di dunia setelahnya, seperti itu. Jadi tidak akan pernah seimbang, teman-teman. Oke, jadi belajar bisnis itu sama dengan menjaga stabilitas ekonomi agar ibadah tetap lancar insya Allah. Nah, kalau kita angka cukupnya tercapai misalnya, kalau saya mungkin di kelas-kelas saya selalu minta ke teman-teman yang baru mulai, kejar dulu angka cukupnya. Maksudnya, misalkan kalau teman-teman di keluarga angka cukupnya sebulan berapa, ada mungkin yang 10 juta, ada mungkin yang 5 juta, ada mungkin yang 3 juta, atau berbeda-beda masing-masing pasti kebutuhannya teman-teman. Nah, angka cukup yang dimaksud di sini ya cukup untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan lain di keluarga kita, makan, pakaiannya dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud. Jadi kalau dalam sebulan teman-teman sudah aman, dapat angka cukupnya, insya Allah urusan-urusan yang lainnya juga jadi lebih lancar, mau belajar agama dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, tapi kalau angka cukupnya saja tidak tercapai, dikhawatirkan agamanya yang dikorbankan, teman-teman. Nah, angka cukup ini standarnya. Bukan teman-teman langsung ngejar yang besar, bukan seperti itu. Coba lihat kalau teman-teman ikut kelas saya yang solopreneur, pasti teman-teman paham lah seperti apa maksudnya. Kejar angka cukupnya dulu, biar yang lain juga insya Allah lebih mudah kita jalani. Seperti itu teman-teman. Jadi hijrah yang benar menurut saya, mungkin ini tidak terlalu tepat. Jadi ya, hijrah yang benar adalah hijrah yang membawa perubahan yang lebih baik, termasuk dalam bisnis, seperti itu. Jadi jangan cuman kita hijrah, menghabiskan waktu kita di masjid, di tempat taklim dan lain sebagainya, tapi kita melupakan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Padahal bisa jadi mencari nafkah untuk kondisi kita saat ini itu adalah kewajiban, sementara yang lainnya itu adalah sunnah. Seperti itu teman-teman. Tapi bukan berarti ditinggalkan ya, bukan berarti ditinggalkan. Tolong jangan salah memahami. Lihat kondisi kita saat ini seperti apa. Nah, jangan sampai kita berharap ikhtiarnya cuma berdoa tapi tidak berusaha di sisi yang lainnya. Itu juga salah pastinya teman-teman. Oke? Nah, jadi yang saya maksud tadi ini teman-teman. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, kenikmatan dunia. Bukan berarti seimbang yang kita maksud selama ini, kita pahami selama ini. Lihat, kita diminta sama Allah untuk tetap mengingat dunia. Tapi ingat urutannya, yang pertama, yang prioritas adalah akhiratnya, seperti itu. Baru kemudian kenikmatan dunianya. Bukan ditinggalkan. Agama kita tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan urusan dunia, seperti itu. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Insya Allah sampai jumpa di konten-konten selanjutnya yang mungkin saya akan sharing lebih banyak tentang bagaimana memulai bisnis untuk teman-teman yang baru hijrah, bagaimana dagang dan lain sebagainya, supaya teman-teman bisa mendapatkan sumber penghasilan yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena alhamdulillah saya mungkin bisa sharing sedikit pengalaman yang pernah saya jalani dan apa yang pernah saya hasilkan teman-teman. Jadi saya mungkin bisa lah sedikit sharing tentang itu, karena ya saya sudah membuktikannya. Meskipun mungkin tidak sebesar yang lain, tapi paling tidak saya bisa berkontribusi untuk kehidupan teman-teman di dunia ini. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua di akhirat nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.